berdasarkan kausal, ada yang berdasarkan desain study, kemudian ada juga yang berdasarkan unit pengukuran. Ya. Nah, untuk kasus Anda atau untuk yang digunakan di dalam eh, apa LP ataupun nanti di dalam PKLP, maka variabel yang Anda gunakan itu nanti cukup dua saja ya, setidaknya dua saja, yaitu yang jenis independent variable dan dependent variable. Hanya cukup dua itu aja. Ya. Saya pikir ini sudah pernah saya sampaikan, hanya untuk mengingatkan. Ya. Independent variable itu adalah variabel yang berubah, kemudian untuk sorry, yang dependent variable atau variabel yang terikat itu adalah variabel yang nanti sebagai akibatnya. Kemudian untuk independent variable atau variabel bebas itu adalah variabel-variabel yang nantinya parameter tersebut Anda variasikan ketika akan melakukan pengamatan. Ini ada beberapa jenis, saya langsung ambilkan aja dari yang nanti akan Anda gunakan, yaitu dependent variable dan independent variable. Jadi hanya dua itu aja, cukup dua itu aja. Nah, kalau dari contoh yang ada di screen ini, itu ada satu variabel perantara, tapi ini tidak perlu digunakan ya, karena ini biasanya digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial. Ya. Jadi sekali lagi, nanti untuk kasus-kasus yang biasanya digunakan di dalam penelitian Anda, itu hanya ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, ya, dependent variable, independent variable, dan dependent variable. Nah, variabel bebas sekali lagi adalah variabel atau parameter yang nantinya akan Anda rubah ketika Anda melakukan pengamatan dalam suatu penelitian. Sementara untuk yang variabel terikat itu adalah variabel yang dia tidak bisa dirubah, namun sebagai akibat dari perubahan variabel yang bebas tadi itu. Jadi ini yang nanti Anda amati. Variabel terikat itu adalah yang Anda amati. Kalau variabel bebas itu adalah yang Anda variasikan. Ya, misalkan Anda ingin mengamati tentang laju atau kinetika reaksi katalitik, gitu ya, reaksi katalitik. Nah, reaksi katalitik ini yang membuat sesuatu reaksi bisa diamati itu antara lain adalah lajunya. Dan laju yang bisa diamati ini salah satunya adalah mengenai konsentrasi, ya, konsentrasi, baik itu konsentrasi reaktan maupun konsentrasi eh, produknya. Nah, itu adalah yang bisa Anda amati, gitu ya. Nah, lalu kemudian apabila ini Anda lakukan pengamatan, ya, maka pengamatan atau pencatatan data yang Anda lakukan mengenai konsentrasi itulah yang dikatakan sebagai variabel yang terikat karena dia tidak akan bisa Anda kontrol, ya. Yang bisa Anda kontrol itu adalah variabel bebasnya. Misalnya apa? Ya, parameter-parameter yang nanti mempengaruhi laju reaksi. Contohnya apa? Misalkan adalah uh, suhu, ya, misalkan suhu, atau kemudian misalkan tekanan, kemudian pH dan seterusnya, gitu ya. Sekali lagi, misalkan ya, contohnya adalah misalkan mengenai reaksi katalitik, reaksi laju reaksi katalitik. Ini yang ingin Anda amati, gitu ya. Nah, reaksi katalitik ini misalkan reaksi A ditambah B dengan katalis tertentu, maka dia nanti akan menjadi C. Nah, laju reaksi yang Anda amati itu adalah reaksi perubahan A plus B menjadi C ini. Gitu ya. Jadi laju reaksinya V-nya itu yang Anda amati. Nah, V ini bisa kan satuannya adalah perubahan ya, D, perubahan dari konsentrasi reaktan A
per waktu, gitu ya, atau dia perubahan B per waktu, atau dia perubahan C per waktu. Ini kan? Nah, ini yang bisa Anda amati nanti, yaitu perubahan konsentrasi dari A, B, atau C ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi lajunya. Kan gitu ya, lajunya itu. Nah, jika ini tidak bisa Anda kendalikan karena sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang sudah Anda variasikan, maka ini nanti yang akan menjadi variabel terikatnya, ya, variabel terikat. Jadi inilah variabel terikatnya ini, V ini. Atau dalam kasus ini berarti adalah yang bisa Anda amati adalah perubahan konsentrasinya itu. Lalu berarti apa variabel bebasnya? Variabel bebas adalah hal-hal yang mempengaruhi. Jadi parameter yang mempengaruhi, parameter yang mempengaruhi dari laju reaksi. Ada apa aja? Misalkan ada T, temperatur, kemudian bisa jadi tekanan, ya. Namun biasanya kalau tekanan ini memang relatif lebih sulit eh, pengendaliannya di lab biasa, gitu ya. Jadi biasanya memang P ini dibiarkan dalam kondisi P atmosfer ruangan pada saat itu. Jadi biasanya dibiarkan. Namun kalau memang ada alatnya yang bisa untuk mengendalikan tekanan, bisa jadi ini juga bisa dilakukan variasinya. Kemudian misalkan ada pH, ya, kemudian konsentrasi awal dari reaktan, kemudian massa dari katalis, misalkan seperti itu. Nah, ini yang bisa Anda variasikan, Anda kontrol. Dan itulah yang akan menjadi variabel bebasnya. Ya, variabel bebas artinya Anda bebas untuk mengendalikannya. Nah, namun pada saat melakukan penelitian yang perlu Anda ingat adalah bahwa setiap kali Anda merubah satu variabel diubah, maka dirubah, maka Anda harus memastikan variabel lain itu harus dibuat konstan, ya, tidak boleh dirubah. Jadi kalau Anda ingin mempelajari pengaruh temperatur, maka temperatur ini bisa Anda rubah menjadi berbagai variasi T1, T2, T3, T4, dan seterusnya. Namun pada saat Anda merubah variabel ini, temperatur ini, maka Anda harus memastikan bahwa tekanan, pH, konsentrasi awal, massa katalis itu adalah tetap, tidak boleh ikut dirubah. Demikian juga ketika Anda ingin mempelajari mengenai variasi atau pengaruh perubahan massa katalis dalam reaksi tersebut, berarti ini Anda variasikan. Namun pada saat Anda variasikan massa katalis ini, maka yang kesemuanya ini harus Anda pastikan konstan, ya, yang semuanya harus Anda pastikan konstan. Itu yang bisa Anda lakukan ketika melakukan penelitian di bidang eksakta, ya, seringnya seperti itu. Kalau bidang sosial memang banyak variabel-variabel yang digunakan, ya, variabel bebas, variabel terikat, variabel perantara, kemudian ada variabel-variabel yang lain. Namun biasanya kalau bidang eksakta dua itu saja, ya. Kecuali kalau eksaktanya itu di bidang kedokteran misalkan, memang lebih bervariasi lagi. Nah, namun untuk kasus Anda yang ilmu eksakta yang terkait dengan teknik kimia, biasanya adalah dua ini. Nah, itu yang kita gunakan nanti, variabel itu. Ya. Nah, kemudian eh, nanti selain variabel yang perlu Anda perhatikan adalah ketika menyusun hipotesis, ya. Hipotesis itu nanti biasanya hipotesis itu adalah, ya, hipotesis itu merupakan jawaban sementara, ya. Jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ketika Anda ingin melakukan penelitian. Jadi yang variabel ini sudah jelas, ya. Variabel ini sudah jelas. Ini ada beberapa contoh, misalkan ini, ya.
uh, sulfide bio-oxidation using nitrate as electron acceptor by denitrifiers. Itu adalah satu judul gitu ya, atau satu ringkasan singkat gitu. Nah, reaksinya seperti itu, reaksinya seperti ini. Kemudian kalau Anda diminta untuk menentukan dependent dan independent variabelnya, kira-kira bisa ya. Jadi ada biooksidasi sulfida menggunakan nitrat sebagai penerima elektron melalui proses denitrifier. Ya. Kira-kira tahu ya, kalau reaksinya seperti itu, berarti nanti Anda mengamati apa yang Anda amati sebagai independent variabelnya. Dependent variabelnya sebagai variabel terikatnya. Ya. Nah, dalam hal ini berarti bisa dikatakan ini adalah efektivitas dari biooksidasi. Ya. Efektivitas dari biooksidasi bisa dilihat dari lajunya atau bisa juga dilihat berdasarkan konsentrasi-konsentrasi produk yang dihasilkan. Di sini ada produknya, ada SO4, ada N2, ya, dan H2O tentunya. Tetapi H2O karena dia fungsinya nanti lebih ke arah, kalau misalkan dia nanti dalam bentuk pelarutan, H2O itu dalam bentuk pelarut, maka biasanya ini tidak perlu ditentukan. Ya. Nah, nanti yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana konsentrasi dari SO4-2- ini yang harus Anda amati, atau kadar dari nitrogennya. Nah, nitrogen ini berupa gas. Maka kalau berupa gas, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu jumlah dari gas, volume dari nitrogen, itu penentuannya sedikit berbeda ketika menentukan konsentrasi sulfat misalkan. Ya. Jadi ini yang bisa digunakan sebagai variabel terikatnya, yaitu konsentrasi dari SO4-2- atau volume N2. Ya. Namun ini bukan satu-satunya ya dari produk ini. Anda juga bisa mengamati misalkan ini sulit ya, misalkan ini sulit untuk diamati. Maka Anda bisa saja mengamati adalah reaktannya, yaitu perubahan konsentrasi reaktan, yaitu perubahan konsentrasi sulfat, perubahan volume, atau perubahan konsentrasi ini. Jadi setiap waktu Anda amati konsentrasi dari HSP itu berapa. Nah, dari situ Anda bisa melihat lajunya adalah berdasarkan perubahan dari konsentrasi produk atau reaktan ini. Jadi ya, ini variabel terikatnya. Nah, variabel bebasnya apa? Ya, variabel bebasnya ini biasanya bergantung pada apa? Gitu ya. Reaksi ini biasanya bergantung pada apa? Efektivitasnya. Apakah dia bergantung seperti tadi pH-nya, ataukah dia bergantung pada temperatur reaksinya misalkan, atau dia bergantung kepada eh, apa namanya ini konsentrasi awal dari nitrat dan nitrogen. Ada banyak. Nah, kalau memang itu yang mempengaruhi dari laju biooksidasinya, berarti ya nanti variabel yang Anda bisa atur atau Anda bisa rubah adalah perubahan pH, perubahan temperatur. Kalau ini membutuhkan cahaya misalkan, bisa berupa intensitas cahaya, ya. Kalau dia membutuhkan cahaya ya, intensitas cahayanya, dan beberapa hal lagi yang lain. Ini yang bisa Anda atur atau Anda kendalikan perubahan-perubahannya. Jadi ini adalah variabel bebasnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian mengenai hipotesis, ya, mengenai hipotesis, yang mana hipotesis? Jadi hipotesis ini memiliki manfaat adalah untuk memberikan arah ya bagi peneliti mengenai sebenarnya apa sih yang ingin diungkapkan dari hasil penelitian nantinya, gitu ya. Nah, ini biasanya harus terkait dengan rumusan masalahnya. Jadi nanti ketika Anda menyusun
laporan penelitian atau Anda ingin menyusun proposal penelitian, maka Anda harus menentukan, ya, Anda harus menentukan. Jadi nanti pada latar belakang, ya, pada latar belakang, jadi nanti antara lain Anda harus menentukan atau menyusun juga, yang paling penting itu adalah ini, rumusan masalah. Pada beberapa minggu yang lalu ini juga sudah kita bahas, ya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu bisa berupa kalimat-kalimat, kalimat-kalimat, ya, kalimat eh, kalimat biasa itu namanya apa, ya? Jadi rumusan masalah itu bisa kalimat tanya atau kalimat kalimat yang biasa itu kalimat apa namanya? Kalimat berita atau kalimat apa? Pokoknya yang biasa gitu, ya, yang bukan tanya itu, yang tandanya titik. Kalau kalimat tanya ini kan tandanya ini, ya, tanda tanya gitu, ya, tanda tanda bacanya. Nah, yang satunya adalah kalimat biasa. Kalimat biasa itu apa, ya, bahasa Indonesianya, ya? Kalimat berita, ya. Pernyataan gitu Bapak. Pernyataan. Nah, oke lah, seperti itulah. Pernyataan, ya. Pernyataan. Seperti itu. Yang tandanya titik itu. Jadi rumusan masalah bisa dua hal ini, ya. Anda boleh menggunakan kalimat tanya atau Anda boleh menggunakan kalimat biasa pernyataan, berupa pernyataan. Seperti contohnya tadi ketika Anda melakukan biooksidasi, gitu, ya. Sementara variabel yang ingin Anda tentukan itu adalah temperatur. Maka misalkan Anda bisa ini menanyakan di situ, misalkan berdasarkan temperatur itu bagaimana pengaruh perubahan, misalkan, ya, pengaruh perubahan temperatur dalam proses biooksidasi tadi, misalkan seperti itu. Ini kalau berupa kalimat tanya. Namun Anda juga bisa membuat kalimat biasa atau kalimat pernyataan, yaitu yang terkait dengan perubahan temperatur ini atau terkait dengan variabel-variabel yang lain. Anda bisa memformulasikan kalimatnya itu sendiri, gitu, ya. Apapun lah, pokoknya redaksionalnya menyatakan bahwa Anda ingin memecahkan masalah ini, gitu, ya, masalah temperatur terhadap biooksidasi itu. Anda silakan merangkai kalimatnya sendiri, merangkai kata-katanya sendiri untuk membuat rumusan masalah tersebut, ya. Jadi nggak harus kalimat tanya. Ada beberapa yang memang lebih suka kalimat tanya karena langsung to the point, gitu, ya, bahwa ini yang ingin saya jawab. Namun ada juga yang hanya berupa kalimat, rangkaian kalimat pernyataan. Itu terserah, tidak ada panduan khusus atau kewajiban khusus pada Anda harus mengikuti kalimat ini atau kalimat yang lain, ya. Yang pasti, yang penting adalah bahwa poin-poin yang Anda ingin pecahkan nanti itu terungkap jelas pada rumusan masalah tersebut. Nah, di rumusan masalah ini itu nanti akan Anda kaitkan, ya, Anda kaitkan dengan uh, hipotesis. Bentar, tertutup dengan ini. Tertutup. Ya, sudah. Jadi dengan hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara atau dugaan, gitu, ya. Dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah Anda ajukan sebelumnya. Ya, walaupun ini dugaan, walaupun ini jawaban sementara, ini harus ada berdasarkannya, ya, harus ada dasarnya, harus berdasarkan konsep teoritis yang sudah ada, gitu. Konsep atau teoritis yang sudah ada. Misalnya tadi mengenai pengaruh temperatur dalam dioksidasi itu, nanti ada menyatakan, misalkan, ya, dugaan Anda semakin, ini contoh aja, ya, nanti kalimat redaksi dan sebagainya itu Anda yang akan membuat dengan lebih baik. Semakin tinggi temperaturnya, maka laju biooksidasi tadi, ya, biooksidasi apa tadi? Lupa tadi. Itulah pokoknya biooksidasi sulfur, ya, atau apa tadi itu, ya. Biooksidasi ini makin makin meningkat, gitu.
Misalkan seperti itu. Atau Anda bisa saja menyebutkan angka tertentu. Misalkan ya, angka tertentu. Misal, pada temperatur 75 derajat Celcius merupakan temperatur yang paling bagus atau paling optimal bagi proses biooksidasi tadi. Nah, ketika Anda menyebutkan semakin tinggi temperaturnya itu, semakin lajunya semakin naik, atau Anda menyebutkan temperatur 75 derajat Celcius itu merupakan temperatur yang paling optimal, maka itu tidak sekedar hanya Anda sebutkan angka dan Anda sebutkan pernyataan itu gitu. Namun Anda harus mendasarkan pada teori atau Anda harus mendasarkan kepada hasil pengamatan penelitian terdahulu. Gitu ya. Nah, itulah yang nanti sebenarnya perlunya latar belakang itu di situ gitu. Jadi pada saat Anda memformulasikan latar belakang, Anda sudah sedikit menceritakan mengenai hasil penelitian dari orang lain gitu. Ya, sedikit menceritakan penelitian hasil orang lain dan menunjukkan hasilnya itu apa serta kelemahannya di mana gitu. Intinya seperti itu. Nah, dari situlah nanti Anda bisa menentukan hipotesisnya itu. Jadi tidak sekedar Anda menyatakan bahwa kalau semakin tinggi semakin baik, pada temperatur 75 derajat Celcius ini paling optimal gitu. Tidak hanya sekedar menentukan itu gitu. Tapi penentuannya angka-angka tersebut ada dasar dari konsep teoritis atau hasil penelitian orang lain yang sudah terdahulu. Jadi kenapa 75 itu terbaik? Misalkan Anda menyatakan seperti itu. Karena ternyata pada penelitian yang terdahulu, dengan proses yang mirip, ya, dengan proses yang serupa, itu ternyata yang paling bagus adalah 75 derajat Celcius itu. Proses yang miripnya apa? Misalkan sama proses bioksidasinya, tetapi Anda tadi menggunakan nitrat, gitu kan? Nah, orang lain, peneliti terdahulu, itu bukan menggunakan nitrat, tapi menggunakan ion negatif yang lain. Gitu. Misalkan pakai ion hipochlorite atau apa gitu ya. Nah, pakai hipochlorite, dia ternyata suhu yang bagus itu sekitar 75 derajat. Anda menduga karena eh, apa namanya sifat atau karakteristik dari ion nitrat dan ion hipochlorite ini mirip-mirip atau serupa, maka Anda menduga bahwa ini nanti pun juga akan memberikan hasil yang kurang lebih sama untuk temperaturnya. Paham ya? Nah, kurang lebih seperti itu ketika Anda menyusun hipotesis. Nah, yang paling penting, latar belakang di dalam latar belakang, ketika Anda menyusun rumusan masalah dan Anda menentukan hipotesis, rumusan masalah dan hipotesis ini harus sejalan, harus selaras. Kalau Anda ingin di dalam rumusan masalah itu ingin menelaah beberapa poin, misalkan 3 poin atau 3 variabel, temperaturnya, pH-nya, kemudian intensitas cahayanya, gitu misalkan, maka di dalam hipotesis nanti Anda juga harus memberikan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap 3 poin ini. Yaitu 3 poin terhadap bagaimana perubahan temperatur, bagaimana perubahan dari pH, dan bagaimana perubahan dari intensitas cahaya. Di dalam hipotesis nanti harus tiga-tiganya ini yang Anda jawab. Ya, yang Anda jawab. Paham ya? Itu yang Anda harus berikan ketika memberikan pernyataan mengenai hipotesis. Nah, kalau hipotesis bukan kalimat tanya ya, bukan kalimat tanya karena dia adalah jawaban. Jadi Anda tidak boleh menggunakannya dengan kalimat tanya. Oke? Nah, dengan hal seperti ini nanti hipotesis itu bisa akan memberikan tuntunan ya atau memberikan arahan kepada kita untuk fokus pada penelitian yang akan kita lakukan. Jadi nggak melebar kemana-mana. Karena Anda ingin menentukan jawabannya itu ingin menentukan temperatur, berarti nanti Anda fokus pada temperatur.
Anda fokus pada PH-nya itu dan ya, akan keluar yang lainnya ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya dengan berikutnya, yaitu mengenai latar belakang, ya, mengenai latar belakang. Sudah ini ya, sudah kelihatan ya. Secara garis besar, latar belakang itu adalah memberikan uraian ya, fakta, teori, dan yang paling penting sebenarnya adalah menyatakan alasan bagi pembaca, ya, menyatakan alasan Anda bagi pembaca tentang pentingnya Anda melakukan penelitian yang Anda laporkan tersebut atau yang Anda usulkan tersebut. Jadi meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian yang akan saya lakukan ini penting banget. Intinya seperti itu. Ya. Intinya seperti itu. Jadi Anda benar-benar harus memformulasikan kalimat-kalimat, kemudian hal-hal yang terkait dengan apa sih pentingnya penelitian yang akan saya usulkan atau akan saya lakukan supaya ini memang benar-benar layak untuk dikaji. Jadi ini yang inti dari latar belakang itu, ya. Inti dari latar belakang adalah seperti itu. Ya. Jadi ini juga akan memberikan arah menuju area kajian penelitian, ya, dan menunjukkan manfaat penelitian bagi Anda dan bagi orang yang membaca laporan atau proposal Anda itu. Ingat bahwa latar belakang itu adalah sangat penting dari keseluruhan hal yang ada dalam laporan atau usulan. Karena apa? Ketika proposal itu Anda ajukan, maka hal yang pertama tentunya yang dibaca oleh pembaca, reviewer, atau dosen penguji, dan seterusnya, yang pertama dibaca adalah latar belakang. Selain judul tentunya ya. Kalau judul kan biasanya memang sudah ditentukan seperti itu, ya biasanya oke lah. Nah, namun kalau misalkan judulnya itu Anda lakukan untuk PKMP, nanti judul juga akan memberikan kunci tersendiri. Jadi usulan Anda terhadap proposal PKMP, itu judul pun juga akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ya, judul boleh bombastis, namun tetap harus realistis. Ya, dan tidak boleh terlalu panjang. Biasanya dibatasi 12 kata maksimal dalam satu judul itu. Ya, Anda bisa menghitung perkiraan lah 12 kata itu seperti apa. Ya, kalau ternyata memang lebih panjang dari itu, lebih panjang dari 12 kata, maka strateginya biasanya adalah Anda membuat sub anak judul, ya, anak judul. Jadi biasanya anak judul itu ada titik dua, kemudian di belakangnya baru sub itunya, anak judulnya itu. Nah, namun kalau bisa sih nggak perlu anak judul ya, cukup judulnya aja, Anda buat singkat dalam 12 kata itu. Nah, judul harus melambangkan atau menggambarkan keseluruhan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Oke? Nah, di latar belakang itu adalah mengembangkan dari judul tersebut dan menunjukkan betapa pentingnya penelitian yang Anda usulkan itu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memformulasikan? Salah satu kenapa ini perlu disampaikan adalah bahwa walaupun kelihatannya ini mudah gitu ya, menyusun apa namanya ini latar belakang, namun seringkali keluhan-keluhan dari dosen pembimbing atau dosen penguji dan termasuk juga ketika Anda menulis proposal PKMP, itu ternyata kuncinya di sini gitu, di latar belakang ini. Seringkali latar belakang tidak sampai menggambarkan
tidak sampai menggambarkan dengan detail apa sih manfaat dari penelitian yang Anda lakukan. Karena seringkali yang kita baca dari latar belakang yang dibuat oleh mahasiswa itu adalah seperti mahasiswa melakukan clipping gitu ya, melakukan clipping dari beberapa jurnal, dari jurnal ini atau dari buku ini atau dari website ini gitu ya, diambil secuplik kemudian ditempelkan, di copy paste gitu ya, di copy paste ke Word-nya dia, dari bacaan satu di copy paste, bacaan dua di copy, bacaan tiga di copy, dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Ya sudah seperti clipping, kumpulan berita-berita dari jurnal satu, jurnal dua, dan seterusnya. Tidak ada gregetnya gitu ya, tidak ada gregetnya. Sebenarnya ini mau apa gitu ya? Kok hanya cerita dari penelitian A diambil secuplik masuk, penelitian B diambil sedikit masuk, dan seterusnya. Nah, bukan seperti itu. Di dalam formulasi dari latar belakang ada beberapa step yang nanti harus Anda perhatikan ya. Yang penting adalah bahwa Anda harus memahami area yang akan ditulis, diteliti, atau diusulkan dalam proposal. Ya. Kemudian anggaplah Anda ini adalah mata-mata, ya, spy. Jadi Anda harus menggali informasi, menginvestigasi ya permasalahan dan seterusnya, sehingga nanti Anda akan benar-benar ini ingin memperdalam segala informasi yang terkait dengan apa yang akan Anda tulis. Ya, jadi sebanyak mungkin Anda pelajari, sebanyak mungkin Anda investigasi dari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan atau Anda tulis. Ya, itu yang pertama. Jadi Anda harus benar memahami. Kemudian step yang kedua, langkah yang kedua adalah fakta dari masalahnya itu. Apa yang menjadi fokus dari masalah yang hendak Anda tulis atau teliti? Masalah yang terbaik ketika Anda ingin menulis masalah itu adalah berdasarkan prinsip das Sollen das Sein, ya, das Sollen das Sein. Yaitu apa? Faktanya bagaimana, realnya bagaimana, gitu ya. Faktanya bagaimana, real itu sama aja. Sesuatu yang diharapkan bagaimana, realnya bagaimana. Fakta dan real sama aja ya. Jadi faktanya bagaimana, kemudian yang diharapkan bagaimana. Itu yang dimaksud dengan dasar dan desain. Artinya terdapat kesenjangan dari real yang ada terhadap sesuatu yang ingin Anda harapkan. Jadi balik lagi misalkan pada biooksidasi tadi itu. Realnya bagaimana yang sekarang Anda pelajari atau Anda dapatkan dari jurnal-jurnal tadi itu. Biooksidasi terhadap sulfit tadi ya, sulfida tadi itu. Biooksidasinya bagaimana? Yang real itu adalah yang berdasarkan pengamatan dari orang yang sudah melakukan penelitian. Ternyata realnya seperti ini, gitu ya. Namun Anda masih mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Anda mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Misalkan yang Anda harapkan adalah bahwa laju reaksinya itu harusnya ya laju reaksinya harusnya adalah 2 kali lipat dari laju reaksi biooksidasi yang sekarang ada. Nah, itu kesenjangannya. Jadi yang sekarang ada itu hanya misalkan lajunya 1 molar per menit. Anda tidak ingin itu. Yang Anda harapkan adalah lajunya harusnya 2 molar per menit. Ya. Nah, itulah kesenjangannya. Jadi yang Anda harapkan 2 molar per menit, tapi realnya atau faktanya itu baru 1 molar per menit. Nah, itu yang masalah yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Das Sollen, das Sein. Masalah yang terbaik adalah kesenjangan dari yang diharapkan dengan satu kenyataan. Nah, berikutnya, step yang ketiga adalah menjawab semua why yang menjadi fokus dari penelitian itu. Ya, why? Mengapa? Mengapa Anda harus mengamati biooksidasi sulfida tadi? Pentingnya apa?
Ya, mengapa harus itu yang Anda lakukan penelitian? Itu yang harus Anda jelaskan. Kalau misalkan sulfida itu mengganggu atau menjadi polutan yang sangat berbahaya dan seringkali dia dihasilkan oleh proses apa ya, proses pekerjaan industri dan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Misalkan ini seperti itu ya. Itu adalah why yang pertama, mengapa Anda melakukan itu. Kemudian why yang kedua, kenapa Anda harus menggunakan nitrit? Tadi kan misalkan nitrit itu. Kenapa nggak yang lain? Nah, kesenjangan yang ada itulah yang harus Anda jawab. Karena misalkan fakta yang ada atau real yang sudah dilakukan orang lain itu menggunakan hipoklorit misalkan. Ternyata hipoklorit pun tidak lebih berbahaya dibandingkan tidak lebih aman dibandingkan dengan sulfida itu sendiri. Dia pun juga memiliki potensi bahaya. Nah, Anda ingin mengurangi potensi bahaya itu dengan ion yang lebih aman misalkan, yaitu nitrat. Contohnya seperti itu. Y yang kedua. Y yang ketiga misalkan. Baru ini ke arah variabel-variabelnya. Misalkan, kenapa harus temperaturnya yang dirubah? Kenapa harus pH-nya? Kenapa harus intensitas cahaya? Nah, itu yang harus Anda buat di dalam memformulasikan latar belakang itu. Namun di dalam latar belakang itu tidak perlu Anda langsung to the point dengan pertanyaan-pertanyaan itu, why enggak ya, tetapi dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang terstruktur. Berdasarkan penelitian orang lain yang sudah Anda pelajari itu seperti ini. Nah, kemudian tunjukkan kelemahannya dan kemudian Anda ingin perbaiki dengan usulan-usulan yang Anda ingin lakukan tadi itu. Ya. Nah, ini contohnya tadi yang sudah saya juga contohkan mengenai bioksidasi. Nah, ini contohnya mengenai misalkan proses prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin berbasis particle swarm optimization. Nah, nanti di latar belakang ini maka Anda harus menjelaskan gitu ya, mengapa kok padi yang Anda ingin gali atau kaji, mengapa bukan jagung, misalkan ya. Anda tidak harus menjelaskan mengapa bukan jagung itu dalam rangkaian kalimat, enggak. Tetapi yang penting adalah Anda memfokuskan mengapa padi ini begitu penting sampai harus Anda amati, sampai harus Anda lakukan suatu pengamatan. Ya, kemudian mengapa prosesnya itu prediksi produksi padi? Apa pentingnya hal tersebut? Mengapa menggunakan metode support vector machine? Dan mengapa menggunakan basis particle swarm optimization? Ya, nah itu nanti ada di bagian belakang. Hal yang ini yang nanti harus Anda kemukakan di latar belakang ya. Jadi mengapa-mengapa ini itu harus Anda jelaskan disertai dengan apa yang realnya. Jadi itu yang tadi adalah ada solent desainnya itu. Jadi realnya itu bagaimana sih yang sekarang itu ada? Apakah prediksi produksi padi itu perlu dilakukan? Kalau tidak perlu dilakukan, itu apa sih kendala-kendalanya dalam proses produksi padi? Nah, kenapa menggunakan support vector mesin? Apakah ada metode lagi yang lain, misalkan? Dan apa kelemahan dari metode yang lain sampai Anda harus mengusulkan vektor mesin ini? Kemudian, kenapa berbasis particle swarm optimization? Ada nggak basis-basis lagi yang lain? Ada nggak basis lagi yang lain? Dan kenapa Anda memilih ini? Apa keunggulannya? Oke. Kemudian, contoh lain misalkan adalah uji aktivitas anti diabetes dari ekstrak etanol dari daun jewet. Mengapa kok diabetes yang Anda angkat? Misalkan prevalensinya yang sangat tinggi di Indonesia, dia adalah penyakit turun-temurun. Kalau individu sudah terkena penyakit ini, maka relatif sulit untuk dilakukan pengobatan, misalkan ya, seperti ini. Itu adalah mengapa diabetes itu. Kemudian, mengapa kok daun jewet?
Ya, oke. Kenapa kok ini yang Anda angkat daun juwet sebagai alternatif pengobatan? Ya, bisa jadi karena daun juwet itu sudah sering digunakan oleh orang atau penduduk orang-orang kampung misalkan itu seperti ya ada jelaskan kayak gitu. Kemudian juga dapatnya gampang, tidak perlu budidaya, ya. Dia tumbuh liar yang bisa diambil dengan mudah, ya. Kemudian apa? Jumlahnya juga melimpah, misalkan. Ada lagi pertanyaan, mengapa kok ekstrak etanol? Nah, ada ceritakan selama ini orang-orang eh, secara tradisional menggunakannya seperti apa sih gitu ya? Seperti ini misalkan cukup dengan menyeduhnya atau dan seterusnya gitu. Nah, Anda ceritakan bahwa sebenarnya ketika menyeduhnya saja itu maka senyawa yang didapatkan atau senyawa yang dia bertindak sebagai obat dalam hal ini itu relatif kecil karena dia tercampur dengan senyawa yang lain gitu. Nah, dengan ekstraksi diharapkan senyawa yang paling penting itu yang nanti akan bisa ambil ini bisa Anda gunakan bisa ambil ekstraknya secara murni gitu ya misalkan. Sehingga ketika ekstraknya terambil secara murni, maka bisa meningkatkan efektivitas dari pengobatan. Contoh kayak gitu, itu yang ada ceritakan di dalam latar belakang. Dan ada ceritakan juga penelitian orang lain yang terkait dengan ekstraksi dari cuwet atau bukan cuwet, yang lainnya. Ya, jadi dari situ nanti kesenjangannya itu muncul. Orang lain menggunakan ekstraksi dari daun X misalkan. Nah, eh, ada kesenjangan kan berarti realnya adalah bahwa orang menggunakan daun X dan Anda mengharapkan bahwa sesuatu yang lebih bagus, potensi yang lebih bagus itu berasal dari daun X. Gitu ya. Dan uji aktivitasnya harus Anda lakukan. Kenapa? Ya, tentu saja memang harus ada uji aktivitas, gitu ya. Karena kalau tidak ada uji aktivitas, bagaimana bisa mengetahui pengaruh dari penggunaan ekstrak etanol tersebut dari daun. Dan contoh lagi yang lain, misalnya fotodegradasi zat warna menggunakan ini, gitu ya. Mengapa kok zat warna ini harus dilakukan pengamatan? Ya, bisa jadi Anda berkatakan bahwa ini mengandung potensi bahaya, merusak lingkungan dan seterusnya. Mengapa acid basic blue? Karena ini banyak digunakan di industri ini dan seterusnya. Dan ini potensinya dia biasanya hanya membuang di sungai dan seterusnya. Mengapa fotodegradasi? Anda ceritakan, ada nggak proses lain selain fotodegradasi? Orang sudah melakukan penelitian tentang bagaimana mengurangi limbah zat warna ini dengan adsorpsi. Nah, Anda ceritakan apa kelemahannya adsorpsi? Atau ada yang memurnikannya dengan proses yang lain. Anda ceritakan apa kelemahannya. Atau ada juga yang dengan degradasi tapi tidak menggunakan foto, tidak menggunakan cahaya. Anda ceritakan juga sudah dilakukan ini, hasilnya seperti ini. Nah, itu realnya. Kesenjangannya apa? Anda mengharapkan bahwa prosesnya itu lebih aman, lebih cepat, dan lebih efektif. Itu yang ingin Anda harapkan. Jadi itulah kesenjangannya. Ya. Dan mengapa pakai ini katalis ini gitu ya, katalis tersebut. Anda ceritakan juga bahwa orang sudah melakukan katalis yang lain gitu, namun ada kelemahannya dan atau Anda juga bisa menceritakan bahwa sudah ada penelitian mengenai penggunaan katalis TO2 dan seterusnya ini, namun masih ada hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, lebih dalam. Nah, itu yang eh, baik dalam penyusunan latar belakang. Kemudian step 4 adalah ketika Anda menyusun mengenai formulasi latar belakang, maka pola alur dan pokok pikiran paragraf itu yang harus benar-benar tersistematis. Ya. Kunci keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian adalah seberapa komprehensif atau seberapa lengkap ya merangkumkan penelitian kita atau merangkumkan fakta-fakta yang sudah ada. Ya. Tulisan yang baik adalah bahwa ketika pembaca membaca latar belakang yang Anda susun, maka pembaca tersebut sudah langsung memahami
hampir keseluruhan dari penelitian kita ya sudah paham bahwa nanti penelitian Anda yang akan lakukan itu bakalan desainnya seperti ini. Itu sudah paham hanya dengan membaca latar belakang. Oke. Nah, pada step yang ini ada hal yang patut untuk Anda pegang ya, yaitu untuk bisa membuat pola alur itu adalah prinsipnya ini. Prinsipnya saya singkat ini ya. Om Lele Masoltu. Nah, ini adalah prinsip untuk menyusun pola alur dari latar belakang. Ini singkatan ya. Om Lele Masoltu. Apa singkatan dari Om Lele Masoltu? Yaitu adalah O-nya, objek penelitian. Jadi Anda harus menyebutkan objek penelitian tadi, ya. Jadi seperti tadi itu kalau misalkan adalah fotodegradasi zat warna, maka Anda harus menjelaskan objek penelitiannya memang adalah fotodegradasi atau zat warna basic blue ini. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, kenapa sih harus zat warna ini yang harus didegradasi gitu ya? Potensi bahayanya, kemudian penggunaannya oleh orang biasanya seperti apa, industri seperti apa, penanganannya bagaimana gitu ya. Itu yang objek penelitiannya. Kemudian kenapa harus fotodegradasi. Nah, yang paling penting berikutnya adalah M-nya. Jadi OM ini adalah O-nya adalah objek penelitian, M-nya adalah metode-metode yang ada atau telah digunakan. Jadi seperti tadi, Anda ceritakan untuk fotodegradasi basic itu kenapa fotodegradasi, metode apa yang sudah pernah dilakukan. Ternyata orang sudah mencoba untuk mengurangi kadar dari polutan satu warna tersebut dengan metode adsorpsi. Anda ceritakan metode adsorpsi dengan hasil sekian, ya, dengan hasil efektivitasnya misalkan dari adsorpsi itu 80% teradsorb. Ada lagi yang menggunakan katalis yang lain, fotokatalis, tapi bukan TO2 misalkan, tapi fotokatalis X. Anda ceritakan. Nah, menggunakan fotokatalis X, proses degradasinya ternyata menunjukkan efektivitas sebesar 60%. Misalkan ya, contoh seperti itu. Itu Anda ceritakan metode-metode yang telah digunakan. Nah, kemudian dari situ Anda pakai ini berikutnya, lele ini. Lele ini singkatan dari le lebih, le lemah, ya. Le yang depan itu lebih, le yang belakang lemah. Maksudnya apa? Anda ceritakan mengenai kelebihan. Lebihnya itu adalah kelebihan dan lemahnya itu adalah kelemahan. Dari metode-metode yang sudah dilakukan di nomor 2 ini, poin 2 ini. Jadi kelebihannya apa? Asumsi kelebihannya apa? Ya, relatif mudah. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika dia sudah terabsorb, ternyata ya berarti hanya memindahkan eh, zat warna dari larutan ke adsorbennya, gitu kan? Jadi hanya dipindahkan, larutannya sekarang bersih, betul, tapi kemudian adsorbennya itu sekarang ya mengandung zat warna itu. Nah, kalau ini Anda buang, tetap aja gitu kan? Jadi sama aja ketika Anda tidak melakukan absorpsi. Memang larutannya oke jernih gitu ya. Larutannya menjadi berkurang kadar polutannya. Larutan yang biasanya Anda buang ke sungai itu sekarang sudah bersih, jernih. Jadi Anda bisa membuangnya ke sungai karena sudah jernih larutannya. Tapi sekarang zat warnanya pindah ke adsorben. Adsorbennya mau Anda apakan? Kalau adsorbennya Anda buang juga ke sungai, sama aja gitu kan? Jadi hanya memindahkan. Nah, prosesnya itu hanya memindahkan polutannya itu dari larutan ke adsorben. Itu kelemahannya. Atau ada di proses berikutnya. Nah, proses berikutnya ternyata juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi misalkan. Itu kelemahannya. Itu Anda ceritakan. Kelebihannya tadi dia lebih sederhana, simple, cepat gitu. Tapi kelemahannya itu tadi. Nah, itulah kesenjangan. Jadi ada sesuatu yang Anda harapkan, yaitu prosesnya itu cepat, relatif aman, dan tidak menimbulkan masalah sekunder. Masalah sekunder itu masalah ikutan. Seperti adsorben tadi itu masalah sekunder. Karena kalau Anda buang dalam adsorbennya yang sudah ada
yang diserap tadi ya sama aja gitu kan, hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham ya? Nah, kemudian mas, mas itu adalah masalah. Ma yang di sini adalah masalah. Masalah. Masalahnya apa? Dari metode yang telah dicapai terdahulu ini sebenarnya sama dengan kelemahan tadi itu. Nah, tapi masalah di sini lebih menekankan kepada dari kelemahan tersebut belum bisa di setidaknya yang Anda tahu belum bisa diberikan solusinya, gitu ya. Setidaknya yang Anda tahu bahwa kelemahan dari metode yang terdahulu itu belum ada solusinya atau belum ditemukan solusinya. Lebih kayak gitu, ya. Kemudian baru Anda coba dengan sol ini. Sol ini adalah solusi. Solusi yang Anda tawarkan, yang akan Anda lakukan dengan penelitian itu. Apa solusinya? Jadi Anda ingin menawarkan bahwa prosesnya tetap mudah, tidak ada problem sekunder, tidak ada ikutan, masalah ikutan, ya. Jadi Anda tawarkan dengan fotodegradasi tersebut solusinya. Jadi pada penelitian ini saya akan redaksinya nggak seperti itu juga ya, tapi silakan nanti Anda susun sendiri. Pada penelitian ini saya akan mengusulkan metode yang lain yaitu yang lebih aman yaitu fotodegradasi misalkan seperti itu. Kenapa fotodegradasi? Karena diharapkan ketika polutannya itu didegradasi, ya, dia akan berubah menjadi senyawa yang lebih simpel, senyawa yang lebih sederhana, yaitu CO2 dan H2O. Dan senyawa ini bukan polutan lagi. Jadi ketika di lingkungan, dia akan ya sudah diterima dengan baik oleh lingkungan. Dan kenapa menggunakan foto? Karena fotonya itu berdasar dari cahaya matahari misalkan. Dan cahaya matahari itu berlimpah, tidak perlu proses tertentu. Ya, itu solusi yang coba Anda tawarkan. Dan terakhir adalah yaitu tujuan. Tujuan singkat saja. Jadi rangkuman tujuan ini adalah Anda ceritakan bahwa pada penelitian ini nanti diharapkan. Nah, ini diharapkan. Tujuannya adalah apa? Diharapkan adalah menemukan proses eh, apa namanya? Proses pengurangan polutan dengan hasil yang relatif cepat dan relatif aman untuk lingkungan. Contohnya kayak gitu. Jadi itu yang Anda harus pegang ketika menyusun di latar belakang, maka Lele Masoltu ini merupakan eh, pegangan yang harus Anda perhatikan, yaitu objek, metode, lebih lemah, ya kelebihan dan kelemahan, masalahnya apa, masalah yang ada dari metode sebelumnya, solusi yang Anda tawarkan untuk penelitian, dan tujuan Lele Masoltu. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Baik, berikutnya. Step kelima. Ini kalau ini sih ini aja ya, belajar menulis dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi mengamatinya Anda bisa mempelajari bagaimana orang menulis jurnal. Dia baca-baca jurnal. Atau bagaimana laporan-laporan penelitian yang sudah dibuat. Yang Anda baca-baca. Kemudian, oh kurang lebih kayak gini. Kemudian ditiru dan dimodifikasi. Oke, contoh. Ya, contoh. Kelihatan nggak ini? Contoh, contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus. Oke.
baca. Ini tadi yang tentang produksi itu tadi ya. Jadi kenapa? Pertanyaan yang pertama tadi adalah why padi, gitu kan? Kenapa padi? Why padi? Ya, why padi? Jadi yang ceritakan, kenapa kok harus padi? Ini kebetulan dia di China ya, yang bersangkutannya. Ya, kalau Anda misalkan merubahnya untuk di Indonesia pun juga nggak masalah. Karena memang penelitiannya adalah di Indonesia. Nah, kemudian Anda harus merujuk di situ. Di sini ada merujuk Trail 2008. Gitu kan. Nah, yang saya tulis biru-biru ini, ya, itu yang Y-nya tadi itu. Ya, yang saya tulis biru-biru tadi itu. Yang saya tulis biru-biru itu mengenai ini why-nya, ya, jawab pertanyaan why, mengapa padi, produksi padi dan seterusnya, karena seperti ya. Terus kemudian kan tadi ada why, mengapa harus diprediksi padinya, gitu kan? Dua why tadi itu. Nah, kemudian pola alurnya, pola alur itu yang bertulis merah ini, pola alur, pola alur itu yang tinta merah, ya, tinta merah. Nah, yang lele Masoltu tadi. Pola alur itu yang lele Masoltu. Itu pertama O, objek penelitian, yaitu padi. Ya, jadi dalam hal ini contohnya sudah langsung menjawab Y dan pola alur dari lele Masoltu. Kemudian yang kedua, metode prediksi rentet waktu seperti support vector mesin. Nah, ditunjukkan ini dilakukan oleh siapa? Ini penelitiannya Yongseng 2008. Kemudian ada lagi metode neural network oleh Seng 2007. Kemudian ada model Gray oleh Wu 2007 ya untuk metode produksi padi. Jadi ini adalah yang M, yaitu metode-metode yang ada. Kemudian lelenya lebih lemahnya. Nah ini mau masuk ke sini. NN atau neural network memiliki kelebihan prediksi nonlinear kuat di mana dan seterusnya ya. Tapi ada kelemahannya. Nah, ini kelebihannya dia ceritakan singkat saja. Kelemahannya juga diceritakan singkat ya. Perlunya data training yang besar, overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya lokal optimum. Siapa yang menyatakan ini? Ada penelitiannya Rosario dan seterusnya. Nah, metode yang lain gimana? GM ya atau Gray model punya kelebihan, akurasi tinggi dan seterusnya. Datanya sedikit, tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya juga ada. Ya, kelebihannya dikerjakan di awal, kelemahannya juga ada. Ya, sifatnya fluktuatif dan seterusnya. Maka ini adalah lelenya, kelebihan, kelemahan. Oke. Berikutnya, berikutnya ada lagi metode SPM-nya. Ya, SPM itu adalah yang solusinya, ya, solusinya. Masalah ya, masalah yang akan diambil, masalah yang akan ingin dikemukakan, yaitu dengan apa? Dengan yang diusulkan tadi itu, yaitu SPM. Nah, dengan SPM diharapkan dapat memecahkan masalah kelemahan dari NN dan GN. Gitu ya.
Yaitu kelemahannya apa tadi? Overfitting, lambatnya konvergensi, sedikit training, dan seterusnya itu, ya. Dan itu Anda sampaikan bahwa itu yang tepat, metode ini yang tepat untuk mengatasi masalah kelemahan dari NN dan GM tersebut. Ya, itu yang menjawab why support vector machine. Jadi why-nya ini terjawab dengan ini. Jadi ini harusnya metode ini lebih tepat dibandingkan dengan